Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam Bincang iNews. Anda bersama saya Koryatun Hafiza. Dan pemirsa, kali ini saya sudah bersama narasumber pendiri Yayasan Arus Foundation. Kita ingin tahu seperti apa sih program dari Yayasan Arus Foundation, program terbaru ataupun program yang sudah berlangsung sepertinya ini. Ada program Gerbang Umat yang hari ini kita akan berbincang-bincang tentang program Gerbang Umat ini. Saya sapa dulu Bapak Dr. Haji Ahmad Rusni, sekaligus ini menjadi Presiden Ekonomi Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Kori. Kabar baik Pak Haji? Alhamdulillah. Semoga siapapun pemirsa iNews pada hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat, sukses, diberkahi. Amin, dijauhkan dari bala, bencana, fitnah dan segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada Mbak Kori ya. Sekarang ini apa yang akan kita musyawarahkan, muzakarahkan, mudah-mudahan nanti umat ini ya akan lebih maju dalam semua bidang. Baik, Gerbang Umat. Kita penasaran ini Pak Haji, Gerbang Umat ini apa? Apakah ini sebuah singkatan program baru rupanya ya dari Arus Foundation? Seperti apa Gerbang Umat ini? Jadi Gerbang Umat ini kepanjangannya adalah Gerakan Kebangkitan Umat. Oh, ada kepanjangannya. Ya. Gerakan Kebangkitan Umat. Maka di dalam Gerakan Kebangkitan Umat ini tentu kita berbicara umat ini ya dari semua lini, baik dari sisi agama, semua agama, bahkan yang tidak beragama pun butuh yang namanya ya mohon maaf ekonomi. Maka nanti Gerbang Umat ini adalah sebagai inisiasi ya yang menyatukan antara ya kalau kita berbicara ekonomi ini ada syariah dan ada konvensional. Betul. Nah, maka inilah nanti yang akan sebagai solusi. Maka kita akan membahas nanti Gerbang Umat, kebangkitan umat ini dimulai dari kebangkitan ekonominya. Nah, maka itulah kita katakan Gerakan Kebangkitan juga Ekonomi Umat. Nah, jadi mudah-mudahan ya setelah itu juga nanti kita akan sosialisasikan ya. Setelah kita sosialisasikan ekonomi ini, maka kita coba mengacu kepada mencetak lapangan kerja. Dunia sekarang ini dihantui oleh lapangan kerja. Memang tumbuhnya kemajuan zaman tentu ada yang jadi korban, yaitu manusia itu sendiri ya. Mereka ini sudah menggantikan tenaga manusia ini dengan robot. Nah, maka di sini solusinya adalah bagaimana kita mencetak lapangan kerja juga. Ya, maka yang ketiga juga yang perlu kita ini sekarang ini sosialisasikan adalah asik. Nah, ini kepanjangannya adalah usaha harmoniskan alam sehat, ekonomi kuat. Ini salah satu bentuk dari Gerakan Kebangkitan Umat, ya, Pak Haji? Salah satu kebangkitan umat. Apa tadi? Nah, Asik. Gerakan, ya. Jadi asik ini kepanjangannya nya itu usaha. Harmoniskan alam sehat, ekonomi kuat. Kenapa kita harus mengambil istilahnya sekarang itu untuk menyehatkan alam? Ya, karena sekarang ini alam ini di mana-mana di dunia. Kalau kita wabil khusus dan khusus lagi adalah misalnya di NTB, ya ada beberapa yang pernah kita dengar. Bima banjir, Dumpu banjir ya, dan beberapa titik-titik kabupaten yang ada di dunia ini pun ya, kalau kita mengatakan wabil khusus lagi khusus Indonesia ya, ini sudah sering terjadi banjir. Nah, ini apa penyebabnya? Ya, tidak ada lain adalah karena manusia ya tidak harmonis dengan alam. Sehingga alam tidak mau ya, mohon maaf bersahabat dengan manusia. Nah, ini akhirnya yang menjadi korban adalah manusia itu sendiri. Ya, padahal Tuhan ya sudah memberikan ya instruksi kepada manusia agar menjaga alam. Nah, maka di sini asik ini juga kita akan bahas nanti usaha harmoniskan alam sehat. Kenapa harus ada ekonomi kuat? Nanti di alam ini mungkin tanaman-tanaman keras ya harus kita tanam buah-buahan ya, nanti buah kelengkeng. Nah, ini semuanya ini kebutuhan daripada masyarakat yang masih hidup di dunia ini. Ya, kita tidak berbicara memang istilahnya sekarang ini hal-hal yang negatif. Tapi positifnya ini adalah untuk mempositifkan ekonomi, untuk mempositifkan hubungan antara manusia dengan alam. Jadi tujuannya adalah Gerbang Umat ini bagaimana bisa membangkitkan perekonomian umat dunia. Begitu ya, kebangkitan dunia. Salah satunya dengan cara bagaimana kita manusia bisa harmonis dengan alam. Alam yang sehat kita akan bisa memanfaatkannya dengan baik, Pak Haji. Betul. Ya, jadi Mbak Kori ya itu yang kedua. Tadi yang pertama itulah kita cetak lapangan kerja kan? Iya. Nah, yang kedua tuh asik, usaha harmonis alam sehat, ekonomi kuat. Jadi ekonomi ini supaya kuat. Nah, maka yang ketiga juga ya walaupun istilahnya nanti bertahap kan kita akan ikhtiarkan ya untuk bagaimana membuatkan buku tabungan kepada yang yatim piatu.
Nah, di sini yatim piatu itu ya ibu bapaknya ini yang sudah meninggal ya. Baik. Itu akan kita prioritaskan di prioritas pertama. Nah, memang kami ini sudah lakukan. Anak yatim piatu kalau kita khusus berbicara Indonesia, ini banyaknya yatim piatu itu 12.904 yatim ya piatu. Yang ada di? Ya, ada 3 kategori di Indonesia. Indonesia. Yatim piatu ibu bapaknya meninggal, yatim bapaknya yang meninggal, piatu ibunya meninggal. Jadi jumlahnya adalah sekitar 12.904. Nah, kalau untuk NTB jumlah yatim dan yang piatu ini ya, yatim piatu itu ada 57.000. Nah, untuk NTB alhamdulillah kami sudah sempat membuatkan lewat 2 bank. Bank NTB yaitu sebagai bank daerah ya. Kemarin kita sudah membuatkan buku tabungan dan BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi di Bali kami memakai BSI. Bank Syariah Indonesia. Jadi alhamdulillah untuk NTB ya ini sudah lumayan jangkauan yang sekarang ini Bank NTB untuk kita itu ya buatkan rekening. Oke, jadi ya, tabungan yatim ini tercover seluruh Nusa Tenggara Barat juga Pak Haji pastinya. Se-Indonesia ya? Bahkan mudah-mudahan nanti ke depan kita tidak tahu ya bahwa Allah yang berkehendak ya bisa mendunia. Luar biasa, itu harapannya ya Pak Haji. Oke, ditahan dulu apa lagi yang menjadi program ya dari gerakan kebangkitan umat ini, tapi kita jeda dulu Pak Haji. Jangan kemana-mana, pemirsa kami akan kembali dalam Bincang iNews.